Nah, yang mana pengelolaan itu memiliki komponen penting dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Yaitu yang pertama adalah program. Jadi sebelum dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu perlu banget untuk mengadain program hal apa aja yang bakal dilaksanakan pada saat proses pembelajaran jarak jauh. Nah, terus selanjutnya harus adanya kurikulum, yang mana kurikulumnya itu harus dapat menggambarkan bentuk program yang akan ditawarkan, yang antara lain meliputi aspek tujuan program lulusan, pengulang program, khususnya kurikulum yang disebut merupakan dasar pengembangan garis program pelajaran. Nah, dan yang ketiga ada bahan ajar, di mana dalam proses pengelolaan pembelajaran jarak jauh juga perlu adanya bahan ajar, di mana bahan ajar ini juga terbagi lagi dua, ada pengembangan bahan ajar. Nah, dalam menurut Browntree 1994 pengembangan bahan ajar itu merupakan pengembangan media cetak yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran jauh menjadi 4 kategori media cetak, yaitu audiovisual, media praktikum, dan media interaktif. Jadi dalam arti itu, jadi pembelajaran jarak jauh itu sangat berkaitan dengan dunia teknologi dan internet. Yang kedua itu ada pengembangan bahan ajar baru sama hal, jadi kayak ini juga sangat berkaitan dengan teknologi gitu, internet. Nah, yang keempat ada layanan bantuan belajar, di mana guru, walaupun guru jadi sebagai fasilitator, tapi guru juga harus bisa ada juga bimbingan atau jadi memfasilitasi kayak bimbingan sering. Jadi bukan hanya sekedar peserta, jadi juga harus bisa mengawasi peserta didiknya dalam proses pembelajaran jarak jauh itu. Next. Nah, adapun media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, yang pertama siaran radio. Nah, misalnya kayak broadcast gitu, jadi bisa ngedengerin. Sekarang kan udah banyak banget ya broadcast seperti itu, apalagi di Spotify itu udah kayak menyediain buat kayak tentang dunia pendidikan. Jadi kayak bisa buat di sisi juga ini bisa broadcast ini juga bisa mendukung anak-anak bisa dalam segi pendidikan gitu. Karena sudah banyak sekarang untuk menyediakan broadcast yang tentang dunia pendidikan. Nah, selanjutnya ada telekonferensi audio, hal kayak seperti radio, terus juga siaran televisi ya sama kayak yang audio, tapi kalau yang apa sih yang radio mah lebih ke spesifik suara gitu kan. Kalau televisi mah sama ada tayangannya juga gitu kan, jadi lebih ada bayangan juga gitu buat anak-anaknya, jadi lebih bagus lah, lebih detail gitu, lebih spesifik. Nah, di dalam proses pembelajaran gitu ya, mau dari sekitar strategi pendidikan mau secara muka ataupun pembelajaran jarak jauh itu pasti jauh yang namanya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari pembelajaran jarak jauh itu yang pertama tersedianya fasilitas moderating, di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, waktu. Jadi sudah cukup jelas ya. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, karena kalau di internet sudah tercatat jadi udah terdetek gitu. Jadi dengan simpan aja di kita, jadi lebih enak. Terus yang ketiga, biar peserta didik mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara mudah. Jadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak jauh dengan dunia teknologi dan internet. Terus yang selanjutnya, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Jadi tidak ada batasan gitu untuk terus selanjutnya sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Terus yang kelima, peserta didik dapat benar-benar menjadi pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk mengembangkan diri pribadi. Next. Adapun kekurangannya, yang pertama kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara sesama peserta didik itu sendiri ya kan. Jadi ada perbedaan juga ya antara tatap
tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Kalau dari segi tatap muka kan lebih awasnya tuh lebih banget gitu kan, lebih banget. Kalau dari segi pembelajaran jarak jauh tuh ya kalau daring kalau disebutnya agak susah gitu dalam segi pengawasannya. Terus yang kedua waktu dan terus juga di sisi lain juga karena ada waktu, jadi bisa juga menghambat kegiatan karena kebebasan waktunya juga dan tepat, jadi agak menghambat juga dari segi waktu. Nah, terus yang ketiga peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Jadi biasanya tuh kadang yang pembelajaran jarak jauh tuh kadang ada juga mungkin dari segi gurunya kurang dari segi motivasi mungkin ya. Kan kalau dari tetap muka langsung suka lebih terasa gitu gitu dalam segi belajarnya tuh. Kalau dari jauh mah kadang suka kurang efektif gitu ya mungkin. Terus yang keempat, tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri atau belajar individual. Jika pembelajar tidak disiplin belajar secara mandiri, maka ada kemungkinan akan terjadi gangguan selama belajar, bahkan mungkin pula kegagalan hingga intinya program pembelajaran. Ya, oke.